Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dewi Cahyawati Nototura Channel hari ini berlanglang buana. Hari ini saya berada di Balikpapan dan saya berada di Woody Park Borneo. Dan ini bukan sesuatu yang tidak saya sangka. Saya datang ke sini dan ternyata luar biasa. Saya namakan ini, memang ini kebun ke edukasi, penuh dengan pendidikan. Apa saja yang ada di sini penuh dengan edukasi. Tapi kalau saya yang cerita itu tidak enak. Tapi yang harus cerita tentang Woody Park Borneo adalah Pak Didi. Pak Didi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi. Bu Dewi, Saya terima diterima kasih. di sini dengan rombongan dari Sulawesi Tengah. Ya. Tolong ceritain ke saya Pak Didi, apa sih ini? Saya sampai kebingungan. Oke. Saya mau ceritanya dari mana? Bu Dewi, Iya. jadinya nih Konsepnya itu loh. yang pertama bahwa ada sesuatu yang aneh Iya. pada diri saya. Iya. Jadinya ini lahan Iya. seluas 25 hektar. Dulu ada Woody Park Balikpapan, Iya. tapi Woody Park Balikpapan itu hanya luas 4 hektar, Iya. jadinya tidak bisa saya eksplor begitu Iya. maksimal. Akhirnya saya pindah ke lokasi ini. Iya. Disinilah saya berbuat sesuatu. Iya. Ya seperti Bu Dewi sampaikan tadi, memang di sini lahan untuk edukasi. Edukasi apa? Di sini semua tanaman endemik Kalimantan saya tanam Iya. dengan pemikiran bahwa orang tidak perlu masuk ke hutan Iya. 8-12 jam, tapi mau lihat tanaman endemik semua ada di sini. Datang ke tempat Datang ke Woody Woody Park, semua ada. Semua ada. Endemik Luar biasa. yang punya nilai ekonomis, Iya. endemik yang punya nilai sebagai tanaman Iya. buah-buahan, semua ada di sini. Iya. Dan tentunya juga ada berbagai macam tanaman dari luar Kalimantan yang katanya Ya, tidak sulit bisa sulit. untuk tumbuh di Kalimantan karena tanah Kalimantan Iya. miskin hara, Iya. tidak ada vulkano Iya. dan sebagainya. Ternyata semua bisa tumbuh di sini. Iya. Bahkan ada tanaman yang tidak dinyana-nyana. Iya. Saya bawa dari Jawa Iya. sejumlah 76 spesies bambu dan Iya. bisa tumbuh di sini. Oh iya. Yang tadi kita lewatin Yang ya tadi Pak. kita Nanti lewatin. aku harus ngambil gambarnya Iya. dikit. Belum lagi tanaman buah. Terus Ada- madu. ada. Yang saya tadi tuh saya diperlihatkan madu, ada bipolennya, ada saya dijelasin tuh. Sebenarnya saya bercerita dengan Pak Didi ini, saya dalam pikiran beliau ini profesor ahlinya. Kalau ini ada juga madu, ada tanaman, terus ada saya bicara lagi tentang bagaimana memperpendek proses ayam kampung yang harus ayam kampung panjang. Ya. Pak, apa sebenarnya yang Pak Didi pengen sampaikan ke masyarakat tentang artinya gini, seorang Pak Didi itu, mohon maaf ya, ini saya ngobrol bahwa Pak Didi itu kayaknya semua bisa seperti itu. Anehnya tidak komersil. Ya, Nah, ini sebetulnya Bu Dewi pancing saya. Akhirnya saya harus cerita iya, bahwa lahan ini adalah lahan untuk edukasi, Iya. lahan untuk belajar. Mereka mau belajar apapun, iya, dia ada di sini. hmm, Dan ini kita siapkan. Kalau mau komersial, silakan. Dia Iya. tinggal tunjuk lahannya dia. iya, Saya ada lahan di sana Pak, Iya. seluas ini, dan saya akan datang iya, untuk mengelola lahan dia. Iya. Tentunya saya punya tim. iya, Jadi Iya, bukan saya, oke, tapi ada siap. tim. Dan disitulah nilai komersialnya. ya, oke, ya. Jadi ya, Ini tapi- saya harus tahu juga Iya. supaya jangan nanti yang nonton, yang nonton Nototura Channel, Bu Dewi kalau seperti itu bagaimana ininya? Ya, Iya. di situ kita harus kan seperti umpamanya Pak tadi kita bicara tentang desa. Ya. Nah kan kalau hal seperti ini diberlakukan di desa, Pak. Kemudian setiap desa itu punya kebun edukasi. Kemudian anggaran itu disiapkan negara untuk itu. Kemudian dari hal yang dari satu desa itu menjadi kegiatan masyarakat. Ini kan berarti ada income per kapita yang terjadi. Yes. Iya. Dan ini sebetulnya yang kita inginkan. Iya. Mereka bisa berkunjung kemari, tapi Iya. saya Iya. sebetulnya bukan hanya ini yang saya urus. Iya. Saya jalan pergi ke Aceh, Iya. jalan pergi ke Medan, Iya. jalan ke Palembang, jalan Iya. ke Lampung, ke
kemudian ke Jeneponto Sulawesi Selatan datang, Iya. ke Manado datang, ke Maluku Tengah datang, Iya. itu semua dalam rangka menularkan Iya, apa yang kami miliki. iya, Dan tidak terbatas sama tanaman saja. Iya. Kami bergerak di pariwisata. Iya. Kami bergerak di peningkatan ekonomi Iya. masyarakat. Dengan Iya. apa? Kita ngajari, Bu. Ngajari apa? Ngajari ekofri, iya, ngajari shibori, Iya. ngajari pelihara ayam, iya, kan gitu. Ngajari, belum lagi ngajari pemanen air hujan. iya. Nah, tentunya Bu Dewi bingung. Itu begitu banyak yang Iya. kita kelola. Iya, begitu gimana banyak yang kita- gimana gini, gimana mengidentifikasi atau memetakan hari ini saya ini, hari ini, dan ini targetnya ini, kan seperti itu kan Pak? Iya. Nah, jadinya satu dulu bahwa kami punya sumber daya yang begitu Iya. hebat. Itu namanya UGM. Ya, Ya, ini kawan-kawan juga harus paham. iya, UGM itu sekarang sudah selesai. iya, Dia tidak bicara lagi buat profesor, Iya. dia tidak bicara lagi Iya. buat gedung, Iya. dia tidak bicara lagi buat prodi, Iya. dia tidak bicara lagi bagaimana cari mahasiswa. Dan yang satu lagi, dia terlalu banyak sibuk soal penelitian. Tapi kami yang di daerah ini Iya. mengharapkan, please UGM, kalau mau buat penelitian, buatlah yang ini. Karena Ambon butuh ini. iya, Kalau mau buat penelitian, buatlah ini. Iya. Karena Gorontalo butuh ini. iya, Nah, itu fungsi kami. Jadinya kami melakukan hilirisasi apa Iya. yang mereka sudah banyak peroleh, peroleh ya. tapi cocok enggak untuk diimplementasikan ke daerah? Iya, daerah Atau, mana yang cocok? iya, atau kami menginformasikan, sudah jangan buat motor listrik lah. Iya, Motor listrik itu jangan buat UGM lah, nanti Iya. UGM bingung. Sekarang buat aja mesin, bagaimana mesin untuk membuat tadi itu iya. minyak Minyak. kelapa dalam waktu 4 jam. Itu ini sangat menarik kan buat kita di Sulawesi Tengah. Iya. Yang kita suka makan minyak kampung, Iya. yang tadinya kita buat itu kan semalam tuh. Semalam ibu-ibu Iya, capek dengan capek. api Iya. banyak dan sebagainya. Nah, ini waktu 4 Sekarang 4 jam sudah kita bisa keluar. lakukan itu. Dan listriknya kita menggunakan solar energi. Solar energi. Cukup dengan 2 panel, Iya. kita bisa menggerakkan autoclave itu Iya. supaya dia bisa memisahkan mana Iya, santan, mana santan, air, mana dan air. nanti calon minyak. 4 jam. 100 butir cuma dikerjakan 4 orang. Maka kalau di satu desa itu ada Iya. 80 orang, kan gitu. Maka yang 76 orang itu tetap berkebun. Tunggu giliran kamu bulan depan, 4 orang akan kita panggil Oke lagi. lagi. Dan ini sudah kami lakukan. Dan mungkin Pak, mungkin lagi kita bisa berkembang lagi mungkin dari minyaknya kalau sudah berproduksi banyak. Karena sekarang orang semua sudah pakai merek Ala, Iya. Bella. Ya mungkin kita bisa buat lagi produk lain. Tapi yang saya mau katakan begitu. Memang sekarang perguruan tinggi Pak. Perguruan tinggi termasuk kami juga. Perguruan tinggi kami kemarin ada 6 perguruan tinggi yang kami studi tiru ke Jawa Barat. Semua perguruan tinggi itu Pak sekarang berbicara tentang bagaimana dia menghidupi kampusnya dengan hal-hal seperti yang dilakukan Pak Didi lah. Jadi semua kita yang dilakukan. Contohnya adalah Universitas Jakarta yang di Cianjur. Beliau punya 140 hektar Pak. Beliau buat seperti ini, makanya saya kaget tadi. Beliau juga bikin percontohan ini, percontohan itu, Gunadarma. Dan sekarang mereka di Balikpapan ngambil 50 hektar untuk perguruan tinggi baru pertama mereka. Jadi memang apa yang Bapak katakan tadi itu yang dilakukan UGM, memang sekarang perguruan tinggi sudah mengarah seperti yang Bapak katakan. Jadi perguruan tinggi itu betul-betul sekarang lebih mengarah kepada bagaimana mendorong ekonomi yang ada di masyarakat dengan kemampuan ilmu kita. Iya, setuju, Bu Dewi. Jadi setuju. Jadi kita tidak bagaimana berlomba-lomba cari mahasiswa enggak. Iya. Jadi kita sudah bicara kualitas. Yes. Jadi mungkin selama ini kita bicara kuantitas, Iya. sekarang perguruan tinggi bicara kualitas. Dan- Apa yang dia buat? Dan satu tambah lagi, Bu Dewi nanti bisa melalui saya, Iya. bisa langsung nanti Iya. kita akan ketemu dengan petinggi-petinggi di UGM UGM iya. untuk minta bahwa saya di Palu desa ini minta mahasiswa KKN. Itu sekarang tidak sulit. Dan ini sudah kita lakukan. Iya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang Gini baru. ya,
sekarang kan kerja memang kita kolaborasi sekarang Pak. Iya. Jadi mungkin alhamdulillah saya juga tadinya saya perguruan tinggi saya banyak beliau kepala desa. Iya. Ketuanya itu beliau. Iya. Saya nambah 2 urusan. Jadi berbarengan sama Pak Didi kita berurusan tentang minta mereka KKN. Iya. Dan yang kedua memang saya minta kampus saya ditunjuk untuk menjadi tempat rekomendasi untuk resminya kepala desa untuk kuliah. Boleh, saya dukung. Iya. Dan sekarang Mungkin program kita jalan di Iya. situ nanti kan? jadi kita bicara tadi pemberdayaan masyarakat. Iya, pemberdayaan. Kita bicara bagaimana buat MOU kerjasama Iya. antar perguruan tinggi, Iya. kan gitu. Iya. Peningkatan ekonomi masyarakat Iya. boleh kita lakukan karena saya punya akses ke situ dan Iya. dan kita sudah membuktikan sekarang UGM itu ingin tetap melekatkan dirinya Iya. sebagai kampus Nusantara, Iya. sebagai kampus kerakyatan. Mereka sekarang lagi cari mahasiswa, calon-calon mahasiswa dari seluruh Indonesia Iya. dengan berbagai macam program Iya. supaya ini Bu, Iya. supaya kesempatan itu ada. Iya. Tidak hanya didominasi oleh kawan-kawan di Jawa saja, Iya. tapi ada afirmasi. Apalagi kita kampus Merdeka, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kampus Merdeka, jadi mahasiswa saya bisa kuliah di Oh, UGM saling silakan. tukar. Iya. Gitu. Jadi mahasiswa saya mungkin kuliah di sana 1 semester, beliau juga begitu. Jadi Yes. akan terjadi interaksi antara Iya. Dan- Jangan hanya double degree Iya. luar negeri, tapi double Tidak, degree sekarang, iya, lokal aja. Lokal. Dan itu sekarang sangat di apa namanya? Di ini oleh kita pemerintah kita di perguruan tinggi. Iya. Nah, makanya sekarang namanya itu Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Nah, jadi itu sementara. Jadi saya kira ini kali pertama saya ketemu Pak Didi dan mungkin selanjutnya saya akan ketemu. Tetapi dari konsep pemikiran yang diberikan Pak Didi tadi membuat saya terinspirasi dan saya akan harus juga banyak berdiskusi, saya harus banyak berdialog dan tentunya saya juga menginginkan Pak Didi harus saya bawa ke Sulawesi Tengah untuk melihat potensi dan melihat peluang yang ada di sana. Sebelum saya tutup, saya minta Pak Didi untuk closing statement tentang apa yang kita bicarakan hari ini. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Jadinya closing statement saya sederhana saja. Ya, Apa yang saya lakukan di sini tentunya akan lebih maksimal dilakukan oleh teman-teman di desa khususnya Iya. yang punya duit, ya, yang punya anggaran, yang punya lahan, Iya. yang punya warga. Saya di sini cuma dengan 6 karyawan, tapi bisa mengelola tanah seluas ini Iya. dan bisa berbuah. Sekalian Pak dijelasin tadi tanaman apa aja di sini yang ada. Ya, jadi semua tanaman endemik Kalimantan. Jadi ya mau lihat ulin lah, mau lihat bangkirai, mau lihat apa semua ada di Iya. sini. Selain itu juga saya tanam buah-buah endemik juga. Ya, Saya tidak tanam durian, saya Iya. tidak aneh-aneh. Saya tanam semua tanaman buah-buah langka di sini. Iya. Dan juga sebagai bukti untuk teman-teman, saya di sini ada tanam 200 kelengkeng. Saya ada tanam 100 alpukat dengan berbagai jenis. Saya juga tanam ada sekitar 500 kelapa. Bahkan ada tadi Bu Dewi rasakan Iya. bahwa ada yang spesifik luar biasa. kita ambil dari Tawau kelapanya dan di sini sekarang sudah berbuah. Iya. Dan kita juga tanam berbagai macam jambu Iya. dan Belimbing. belimbing serta bambu. Dan itu tentunya semua sudah dalam pikiran kami. Iya. Oh, ini yang 3 bulan berbuah. Iya. Oh, ini yang 2 tahun Jadi berbuah. bisa diprogram. Ini yang 3 tahun setengah dia akan berbuah. Dan semua punya nilai ekonomi dan tadinya kami cuma telepon-telepon aja Iya. dapat informasi seperti itu. Ini yang harus kita lakukan. Siap, kami tunggu. Desa Anda pasti harus maju. Terima kasih Pak Didi. Saya terima kasih Pak Mantur Nuwun sangat atas kedatangan kami di sini, disambut dengan luar biasa. Dan sekali lagi buat teman-teman yang ada di sana, ini kita jadikan inspirasi dan kita apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Didi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.